Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan nashkurillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihaz zalimun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah zuhur rahimakumullah, syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu zuhur ini Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepadanya. Tentu harapan kita adalah apapun ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, sembari menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan atau masih dalam kondisi menuju masjid kita ini, beruduk dan sebagainya, kita isi dengan agenda-agenda kebaikan. Jamaah zuhur rahimakumullah, kadangkala kita mesti berfikir, merenung sejenak, sudah berapakah Ramadan yang kita lalui? Sudah berapakah kalikah Ramadan telah kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita? Bagi yang sudah berumur 50 tahunan, sekian kali Ramadan telah dilewatinya. Ada pertanyaan mendasar yang mesti kita jawab. Pertanyaan itu adalah, bagaimana pengaruh Ramadan itu terhadap diri kita? Bagaimana pengaruh amalan Ramadan itu terhadap perilaku kita? Bagaimanakah pengaruh Ramadan itu terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini menjadi bagian kunci tentang kesuksesan kita dalam Ramadan, sehingga Ramadan itu tidak berlalu begitu saja. Sehingga Ramadan itu tidak hanya tinggal kenangan saja bagi kita. Karena suatu nikmat yang besar adalah ketika kita bertemu dengan Ramadan, itu kenikmatan yang luar biasa. Sesuatu yang perlu kita syukuri itu adalah ketika Ramadan itu datang kepada kita dan kita mampu melaksanakan ibadah di sana secara maksimal. Karena banyak orang yang merindukan Ramadan tapi tidak bertemu dengan Ramadan. Banyak orang ingin beribadah pada bulan Ramadan tapi tidak bertemu dengan Ramadan. Bisa saja dia telah berpulang ke rahmatullah. Bisa saja dalam kondisi fisik yang tidak prima atau sakit. Bisa saja dalam kondisi-kondisi lain. Maka tentu kita ingin Ramadan itu sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan, memaksimalkan, sehingga diri kita memiliki perbedaan ketika sebelum dan sesudah Ramadan itu. Pertama, agar Ramadan kita itu bermakna penuh kenangan adalah laksanakanlah ibadah pada bulan Ramadan itu dengan keimanan. Karena inilah inti pokok. Siapa yang akan mampu melaksanakan qiyamul Ramadan wa siyamul Ramadan itu? Imannya. Betapa banyak kita lihat manusia dengan kondisi fisik yang mungkin menurut kita tidak kuat lagi. Tapi dia mampu melaksanakan qiyamul Ramadan wa siyamul Ramadan. Malahan dia mampu qiyamul lail. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia berRamadan itu dengan iman. Melaksanakan qiyamul wa siyamul Ramadan itu dengan iman. Dengan keyakinan yang luar biasa.
Sebaliknya jamaah zuhur rahimakumullah, kita menemukan di lapangan ada orang yang sehat, bugar, masih muda, kuat dan mengaku beragama Islam tapi tidak mampu melaksanakan qiyamul Ramadan wa siyamul Ramadan. Kita masih menemukan adanya tenda-tenda yang menyiapkan makanan di sana, makan orang-orang Islam di siang hari. Padahal di segi fisiknya, di segi kesehatannya, di segi usianya, seharusnya dia melaksanakan Ramadan. Melaksanakan qiyamul Ramadan wa siyamul Ramadan. Tapi mereka berbuka di siang hari, makan di siang hari. Apakah penyebabnya? Karena keimanan itu belum kuat dalam dirinya. Maka kuncinya adalah keimanan ini. Jemaah zuhur rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan wa siyamul Ramadan dengan iman dan dengan perhitungan dan pengharapan, Allah ampuni dosa sebelumnya. Ini bukti bahwasanya keimanan menentukan faktor utama keberhasilan Ramadan kita. Jangan sampai nanti Ramadan itu berlalu tanpa makna. Kita tidak maksimal beribadah padahal Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Allah berikan keutamaan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Allah angkat derajat kita. Allah lipat gandakan pahalanya. Jangan sampai peluang istimewa ini hanya kenangan. Berjalan berlalu tanpa makna. Ini poin pertama yang mesti kita pahami jamaah zuhur rahimakumullah. Berramadanlah dengan iman. Yang kedua poinnya adalah agar Ramadan kita itu berjalan dengan bermakna. Berramadanlah dengan ilmu. Ini sisi penting yang harus kita pahami. Kenapa? Karena banyak keistimewaan, karena banyak rahasia Allah pada bulan Ramadan ini. Tentu orang yang akan tahu dengan rahasia dan keistimewaan itu adalah orang yang berilmu. Jangan sampai Ramadan itu tidak dengan ilmu. Jangan sampai Ramadan itu tanpa perencanaan, kalau tidak ada ilmunya. Kapan kita harus melakukan ini, kapan kita harus melakukan ibadah ini, bagaimana kita merencanakan semaksimal mungkin, bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita mensiasati kerja kita tetap profesional, ibadah kita maksimal. Apalagi tuntutan kerja luar biasa. Jangan sampai nanti kerja kita terbengkalai, Ramadan juga terbengkalai. Karena tidak ada ilmu. Kita harus tahu di mana posisi-posisi Allah angkatkan. Derajat kita, Allah lipat gandakan pahala kita. Bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat menjalani Ramadan. Di manakah Rasulullah memaksimalkan 10 hari terakhirnya dengan iktikaf. Jangan sampai nanti keistimewaan itu, keutamaan itu tidak bermakna bagi kita ketika kita tidak berilmu dalam berRamadan. Tidak berilmu. Jemaah zuhur rahimakumullah. Inilah pentingnya kita berilmu dalam beribadah. Coba nanti kita lihat bagaimana kondisi realita. Anehnya, semakin ke ujung, jamaah yang melaksanakan qiyamul lail di masjid-masjid itu semakin sedikit. Seharusnya semakin ke ujung, masjid itu semakin padat dan penuh. Karena nanti di ujung-ujung 10 malam terakhir akan ada Lailatul Qadar. Akan ada agenda iktikaf. Jangan sampai nanti ketidak ada ilmuwan kita lebih mementingkan sisi dunianya dibandingkan sisi ukhrawi atau akhiratnya.
Maka seorang yang memiliki ilmu, dia sudah punya perencanaan. Saya harus beli kue jam tanggal sekian, beli baju sekian dan sebagainya. Harus ada perencanaan yang matang. Dengan ilmu lah Ramadan ini akan berjalan dengan maksimal. Jemaah zuhur rahimakumullah. Yang terakhir, agar Ramadan itu tidak berlalu tanpa makna, berramadanlah dengan penuh pengharapan. Mesti ada target, ada harapan, ada obsesi ke depan. Ketika kita beribadah, ada target kita, ada obsesi, ada tujuan yang jelas, maka ibadah itu akan maksimal. Sebaliknya, jika tidak ada obsesi, cita-cita, target, pengharapan yang jelas, orang ibadah itu akan ikut-ikutan. Ketika banyak orang ke masjid, dia ke masjid juga. Ketika sudah jarang orang, dia jarang juga. Itu tanpa ada obsesi, tanpa ada cita-cita, tanpa ada target. Maka agar Ramadan ini berlalu dengan bermakna, harus dan mesti punya harapan yang jelas. Harus punya obsesi yang jelas, cita-cita yang jelas. Dan jadikan Ramadan ini seumpama Ramadan terakhir kita. Sehingga maksimallah kita melaksanakannya. 3 hal ini menjadi hal penting agar Ramadan kita tidak berlalu tanpa makna. Pertama, berramadanlah dengan iman. Yang kedua, berramadanlah dengan ilmu. Yang ketiga, berramadanlah dengan penuh harapan dan target yang jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.